Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatu Jana dengan nomor 000062 Prodi Ekonomi Pembangunan. Maka saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-6. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan selalu mengalami pertambahan jumlah dan kualitas. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Selain itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja, dan menambah keterampilan mereka. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi produksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. Selanjutnya, teori pembangunan ekonomi menurut Schumpeter. Menurut Schumpeter, sistem ekonomi kapitalis merupakan landasan pembangunan dan sistem ekonomi yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang besar. Namun, Schumpeter juga meramalkan bahwa sistem ini juga akan mengalami stagnasi seperti yang disampaikan pada teori ekonomi klasik sebelumnya. Menurut Schumpeter, kunci utama perkembangan ekonomi adalah para inovator dan wira swasta. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Entrepreneur selain mampu meningkatkan keuntungan dan menaikkan standar hidup masyarakat, juga mampu memenangkan persaingan untuk memperoleh kedudukan monopoli. Schumpeter juga membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wira swasta. Inovasi merupakan perbaikan teknologi dalam arti luas, misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru yang bersumber dari kreativitas para wira swasta, dan untuk perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri. Ada 3 pengaruh yang ditimbulkan dari inovasi, yaitu diperkenalkannya ekonomi baru, yang kedua menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi modal. Yang ketiga, tumbuhnya proses peniruan atau imitasi dari pengusaha-pengusaha lain. Menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada inovasi dari para pengusaha atau wira swasta. Dalam hal ini, inovasi merupakan penerapan pengetahuan dan teknologi yang baru di dunia usaha. Inovasi memiliki pengaruh sebagai berikut. Diperkenalkannya teknologi baru, menimbulkan keuntungan yang lebih tinggi. Menimbulkan tiruan inovasi, yaitu peniruan teknologi baru oleh pengusaha-pengusaha lain yang dapat meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya, teori ekonomi menurut Keynes. Keynesian ekonomi adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes di tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami depresi besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi.
Selanjutnya, teori ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijakan stabilisasi, aktivis, dan intervensi ekonomi oleh pemerintah. Ekonomi Keynesian dianggap sebagai teori sisi permintaan yang berfokus pada perubahan ekonomi dalam jangka pendek. Ilmu ekonomi Keynesian mempresentasikan cara baru dalam memandang pengeluaran, output, dan inflasi. Sebelumnya, pemikiran ekonomi klasik berpendapat bahwa perubahan siklus dalam pekerjaan dan hasil ekonomi akan sederhana dan dapat menyesuaikan sendiri. Menurut teori klasik ini, jika permintaan agregat dalam perekonomian turun, kelemahan dalam produksi dan pekerjaan akan memicu penurunan harga dan upah. Tingkat inflasi dan upah yang lebih rendah akan mendorong pengusaha untuk melakukan investasi modal dan mempekerjakan lebih banyak orang. Akhirnya dapat membuka lapangan kerja dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Keynes menegaskan dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money dan karya lainnya bahwa selama resesi, kekakuan struktural dan karakteristik tertentu dari ekonomi pasar akan memperburuk kelemahan ekonomi dan menyebabkan permintaan agregat turun lebih jauh. Misalnya, teori ekonomi Keynesian membantah anggapan yang dianut oleh beberapa ekonom bahwa upah yang lebih rendah dapat memulihkan lapangan kerja penuh. Alasannya bahwa pengusaha tidak akan menambah karyawan untuk memproduksi barang yang tidak dapat dijual karena permintaan lemah. Demikian pula, kondisi bisnis yang buruk dapat menyebabkan perusahaan mengurangi investasi modal. Daripada memanfaatkan harga yang lebih rendah untuk berinvestasi di pabrik dan peralatan baru, ini juga akan berdampak pada pengurangan pengeluaran dan lapangan kerja secara keseluruhan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.